Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Damayanti. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai maknatu Rasul atau kedudukan Rasul, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester salah satu mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Agama Islam 6. Langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu ini merupakan gambaran dari kedudukan Rasul. Selanjutnya yaitu kedudukan Rasulullah. Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap kulu atau berlebihan, sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas yang mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, yakni, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku, seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yakni Muhammad SAW sebagai hamba Allah. Sebagai abdun min ibadillah, Muhammad SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa atau insanan, memiliki garis keturunan, nasaban, dan berjasad atau jisman. Seperti disebutkan, Rasulullah merupakan seorang manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW memiliki aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Untuk mengetahui Nabi SAW sebagai hamba atau manusia biasa, dapat kita ketahui secara pasti dari As-Siratun Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi, khususnya di dalam Fiqhus Sirah atau kajian tentang perjalanan hidup beliau. Selanjutnya seperti disebutkan, Rasulullah memiliki nasab, yakni Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina, meskipun ada di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Nasab Nabi merupakan nasab pilihan. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. HR Muslim. Selanjutnya yaitu seperti disebutkan, Nabi memiliki jasad. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW. Dalam kitab Syama'il Muhammad SAW, manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam karena Allah langsung menciptakan dengan tangannya dan meniupkan rohnya. Wanita yang paling cantik adalah Hawa. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai setengah ketampanan Nabi Adam. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat,
tinggi, sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Selanjutnya yaitu perjalanan Nabi. Semua kisah hidup Rasulullah SAW sebagai hamba Allah telah ditulis di dalam buku-buku Sirah Nabawiyah atau perjalanan Nabi. Banyak sekali buku sirah yang sudah ditulis oleh para ulama. Di antaranya ada As-Sirah An-Nabawiyah Libni Ishaq, Ar-Rahiqul Makhtum, Mubarak Furi, dan kelengkapan Thariq Nabi Muhammad SAW, Munawar Khalil. Selanjutnya yaitu Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 144. Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Seorang dari Rasul-Rasul. Ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian menyampaikan misi. Sebagai Rasul, maka beliau SAW menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat, sehingga saat Haji Wada beliau berkata berkali-kali menegaskan, "Ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan." Maka para sahabat yang hadir, yakni 124.000 orang menjawab, "Ya, ya, ya." Padahal beliau SAW telah menunaikan semua risalah dengan sesempurna penuaian, yang mana juga terdapat di dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Jin ayat 28 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Lalu selanjutnya yaitu menunaikan amanah. Sebagai Rasul, beliau SAW bertugas menunaikan amanah dari Allah SWT. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanah ini tidak mampu dipikul oleh makhluk Allah yang besar-besar, langit, bumi, dan gunung-gunung. Dan juga ada pada Quran Surat Al-Maidah ayat ke-67. Selanjutnya yaitu memimpin umat. Tugas ketiga sebagai Rasul adalah memimpin umat Islam. Beliau SAW adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin keluarga, pemimpin negara. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak? Seperti yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 128, Quran Surat At-Taubah ayat 129, Quran Surat An-Nisa ayat 41, dan Quran Surat Al-Isra ayat 71. Kemudian dakwah Nabi. Itulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari menyampaikan risalah hingga memimpin, umat beliau menghadapi berbagai kalangan, yakni bangsawan dan rakyat biasa, orang merdeka dan budak belian, Arab dan Ajam atau non-Arab, laki-laki dan perempuan, dan juga segala umur. Semuanya mendapatkan dakwah Rasulullah yang bijak atau nasihat yang baik atau dialog yang terbaik. Selanjutnya yaitu fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi SAW,
kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah yaitu mendalami dan memahami, yakni seperti sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, dan kesimpulan dan juga evaluasinya secara detail dan mendalam sehingga dapat menampilkan dakwah dengan sebaik-baik sajian. Kemudian yaitu Muhammad SAW adalah sunnah. Karena as-sunnah menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi SAW yaitu baik, yakni perkataan, sunnah qauliyah, perbuatan, sunnah fi'liyah, maupun ketetapan, sunnah takririyah. Jadi apa yang terjadi pada diri Nabi ada efek hukumnya, seperti Nabi lupa rakaat dalam sholat, syariat sujud syahwi, dan Nabi marah, senyum, tertawa, diam, berjalan, juga makan. Selanjutnya yang terakhir yaitu as-sunnah sebagai sumber. As-sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal, yakni sumber hukum atau kedua setelah Al-Quran, sumber sirah, dan juga sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami as-sunnah atau al-hadis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.